tak mau kasih ambo Pak Purmalisko yang apa namanya nan mencari jalan di mana pemakaian namudo-mudo yang sensantiang untuk kemajuan kampung awak. Cepat. Nan menyatukan kalau nan terasa ambo kini kah di kakuk beliau sadonya. Jadi awak tu bayu iyo ndak perlu awak samo-samo tujuan dan jalih memajukan orang Minang dan lah santiang-santiang ya. Di bidang beda-beda. Jadi mudah-mudahan aku sedang terlama mana aku mengikuti acara-acara kebudayaan. Aku baru Sabtu lalu di Minang Diaspora. Terima kasih Pak Purmalis. Oke, Sukri, kita mulai aja biar sudah jam 16 menit. Oke. Ya. 15 ya. Ada suaranya? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa didengar suara Bapak? Udah, oke. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar. Suara nggak keluar. Cek. Udah. Sini aja ya. Halo Pak, sekarang sudah jelas? Ya. Oke. Oke. Baik, alhamdulillah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setelahnya. Alhamdulillah sampai hari ke-22 puasa ini bagi yang mulai tanggal 2 April petang dan adapun yang 21. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan awak kesempatan untuk memaksimalkan Ramadan awak. Tapi suaramu jaleh terangnya kan Bapak Ibu sebenarnya? Jaleh. Ya. Jaleh, baik. Selamat beriringan salam, semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti dengan banyak kita berselawat kepada beliau, kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sama yang sama-sama kita hormati Bapak Purmalis Ilyas, yang berkat beliau bisa mempertemukan kita awak sadonyo gitu kan. Alhamdulillah Bapak Purmalis selaku Direktur Eksekutif Minang Diaspora Neo Global. Nah, kemudian juga ada bersama kita Bapak Mas Kurcaniago. Izinkan pertama Bu ingin menyapa sado hadirin yang sudah hadir dulu. Ada Ahlan Pak Maskur, selamat bergabung. Ada Uni Deni Sabok Walia nih. Ambo dari Kairo. Nah, kemudian ada Ustadz Salamuddin yang insyaallah akan mengisi tausiah pada hari ini. Tapi sampai sekarang Bapak Gamawan belum bisa bergabung karena beliau mengkonfirmasi kalau beliau sedang berada di kampung, Pak. Jadi sinyal beliau agak susah, mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita. Kemudian ada Bundo Pit, tadi Bundo dari Amerika ya Bundo? Iya, oke. Pak Ahmad Dahlan, ada Pak Heru, ada Ibu Anissa Khirina, ada Izi Basuri, ada Uni Yuli,
ada Uda Ivan, ada Apris Hamid, ada Amanda, ada Ari, ada Laila, Umi Lail, Bapak Fauzi, ada B atau Uni B ini. Ala kulihal semua selamat bergabung di kajian Ramadan Minang Diaspora Network pada kali ini. Semoga sado dan sanak sadonya berada dalam kesehatan ya, kesehatan berkah dan bisa puasa dengan maksimal, ibadah lancar dan mudah-mudahan nanti dapat Lailatul Qadar tahun kini. Amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang waktu, mari sama-sama mulai acara kajian awakku dengan membacakan Bismillah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah semoga dengan kita bacakan Al-Fatihah tadi bisa memberikan keberkahan dan kelancaran bagi acara Wak Kaliko. Kemudian yang pertama, ingin mendengarkan sambutan dari Bapak Deputi Presiden Minang Diaspora Network Global yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Maskur Caniago. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Bapak Maskur. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzuka min fid din wa afiatan fil jasad wa diyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa sanatan badal maut. Allahumma hawwin alaina fil maut najata minan nar wa la fa'inda bisa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab. Allahumma firli zunubi wa li walidayya wa rahmatan Allahumma ini zikrika wa syukrika wa ibadatik Rabbi arifin falasiki wa syukur nasiro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allahumma inni bihalalika an haramika wa man siwaka. Baik, yang sama-sama kita hormati Adinda Burmalis Ilyas, Direktur Eksekutif Minang Diaspora Global Network, beserta jajaran. Nah, kemudian juga kami ingin menyapa uni-uni kita yang sangat jauh, ada yang dari Prancis, Uni Deni, kemudian dari Amerika, UNIP, dan lain-lain. Semuanya yang hadir di acara kajian Ramadan pada minggu ketiga hari ini. Kemudian saya juga menyapa adik-adik KMM dari Mesir. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Karena acara kajian yang memang digagas oleh Minang Diaspora ini bersama-sama dengan KMM Mesir ini sangat luar biasa. Kita isi dan sekarang ini adalah acara kajian Ramadan yang ketiga. Dan tema yang diambil hari ini yang dikirimkan ke saya itu ada dua. Satu adalah memanfaatkan 10 hari Ramadan terakhir. Yang satu lagi adalah manfaat sedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi mungkin dua-duanya saja saya bacakan di sini. Nanti kalau bisa adik-adik sendiri yang tentukan mana yang menjadi tema kita hari ini. Namun di luar itu semua, saya sampaikan sedikit kepada kita bersama di sini bahwa Minang Diaspora Network Global ini memang diinisiasi oleh beberapa orang pemuka-pemuka masyarakat Minangkabau yang ada di Jakarta, yaitu Adinda Burmalis, kemudian saya sendiri, kemudian Pak Emil Salim, kemudian ada beberapa pemuka-pemuka yang ada di Jakarta ini, lebih kurang ada sekitar 20 orang. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahun keempat. Ya, luar biasa sekali kegiatan-kegiatan diadakan oleh Minang Diaspora ini, sudah mendunia. Dan kalau saya tidak salah itu terakhir bahwa anggota Minang Diaspora ini sudah masuk ke angka 46 negara dan lebih kurang ada 8
kota di seluruh dunia ini. Kalau saya tidak salah, nanti tolong dibetulkan oleh Adinda Burmalis. Nah, ini adalah suatu usaha yang luar biasa dalam rangka untuk menghimpun potensi-potensi orang Minang yang ada di perantauan ini, khususnya perantauan dunia. Jadi, setiap tahun kita berkembang, setiap tahun kita usahakan untuk mengisi, untuk menambah beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Minang Diaspora. Dan alhamdulillah, sampai hari ini kita sudah bisa juga melakukan kajian di bulan Ramadan, dan insya Allah seterusnya akan kita lakukan dan akan kita tingkatkan lagi mungkin kapasitas dan kualitas. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini karena saya pikir mungkin sudah tahu semuanya bahwa apa visi dan misi dari Minang Diaspora ini. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk mengumpulkan orang-orang Minang yang terserak di seluruh dunia. Segala potensinya, segala kapabilitas, segala elektabilitasnya kita kumpulkan di Minang Diaspora ini. Dan mudah-mudahan dengan terkumpulnya orang Minang yang ada di dalam satu wadah ini, maka akan bermunculanlah pemikiran-pemikiran dan kreativitas baru. Yang tujuannya akhirnya tentu saja adalah membangun kampung halaman awak Sumatera Barat, ya, Minangkabau pada khususnya. Jadi kembali kepada acara ini hari, tidak banyak lagi yang saya sampaikan, dan saat ini kalau tidak salah nih sudah hadir sekitar 17 orang ya. Ya, mudah-mudahan nanti di dalam perjalanan acara ini akan bertambah juga, dan Pak Gamawan Fauzi juga masih belum hadir. Jadi mari kita dukung kegiatan Minang Diaspora ini seoptimal mungkin dan seefisien mungkin. Jadi efisien saya maksud di sini adalah tentu saja waktu adik-adik. Mungkin kita harus belajar juga memanfaatkan waktunya secara lebih baik dan lebih efisien. Jadi kalau memang kita memulai acara mungkin sekitar jam 4, ya toleransinya mungkin sekitar 2 sampai 5 menit lah. Jangan lebih dari itu, karena kasihan ini senior-senior, kakak-kakak kita yang mungkin sudah hadir lebih dulu menunggu agak lama di sini. Tapi nggak apa-apa, kita dalam tahap belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini berguna buat kita sendiri dan manfaat juga buat orang lain, khususnya buat anggota Minang Diaspora ini. Jadi itu saja mungkin sedikit sambutan dari saya untuk mewakili Minang Diaspora Network Global ini. Bagaimana yang dilakukan juga sebelumnya oleh perwakilan dari Minang Diaspora. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini sangat bermanfaat buat kita semuanya dan bermanfaat juga untuk masyarakat yang bisa mengikuti acara kita ini. Karena terus terang acara kita ini juga saya postingkan ke beberapa WhatsApp yang di luar Minang Diaspora juga. Tapi intinya orang Minang yang ada di WhatsApp tersebut. Itu saja dulu sambutan dari saya. Mohon maaf lebih kurangnya. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Maskur Caniago, Datuk Bupati Nangsa Batang atas sambutan yang beliau berikan. Semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan dan berikan keberkahan dan selalu bermanfaat untuk masyarakat Minang secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Amin, amin. Amin. Sebelumnya, Ambo ingin perkenalkan diri kepada Bapak Ibu sadanya. Perkenalkan kami, nama Ambo Abdan Syukri. Ini masih beraja di Universitas Al-Azhar di Kairo. Berasal dari Alahan Panjang, suku Panai. Nah, kemudian untuk berikutnya, karena Bapak Gamawan masih belum bergabung bersama kita, jadi kita akan masuk kepada acara tausiah dahulu. Kita masuk kepada tausiah Ramadan dahulu. Nanti kalau selama tausiah Bapak Gamawan bergabung, berarti beliau nanti setelah tausiah akan memberikan materi kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, izinkan kami memperkenalkan pengisi tausiah Ramadan pada kajian Ramadan MDN yang ketiga ini.
Beliau adalah Ustadz Salamuddin Azhari. Ustadz Salamuddin datang ke Mesir tahun 2016, sudah menyelesaikan kuliah S1 dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2. Sama-sama doakan semoga Salam bisa menjadi ulama ya, yang membawa cahaya beko lihat ke masyarakat awak gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Ustaz Salam kami ingin persilahkan untuk memberikan tausiah Ramadan. Waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ana bisa didengar? Bisa, enggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in wa ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dalam rangka menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam ke junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita cahaya, yaitu cahaya Islam, yang merupakan isi dari rahmatan lil alamin, merupakan rahmat dari seluruh alam semesta ini. Udah uni-uni sadonyo, sebelum awak masuk ke acara inti awak, perkenalkan awak dulu, nama awak Salamuddin dari Pasaman. Nah, kalau ada orang udah atau ini yang dari Pasaman, awak dari Pasaman, sekolah dulu di Man Lubuk Sikapiang, selesai tahun 2005 balik, terus tes ke Mesir, alhamdulillah bisa dinyatakan lulus secara resmi oleh Kemenak. Yang kedua, Ambo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah memberikan tempat atau ruang atau wadah untuk kita selalu bersilaturahmi, di mana silaturahmi ini seperti yang Ambo dengar tadi itu adalah mengumpulkan seluruh kekuatan orang-orang Minang gitu, orang intelektual Minang yang merupakan ditujuankan untuk membangun daerah kita, gitu, khususnya Minangkabau secara umumnya Indonesia. Itu adalah kalau menurut sepengetahuan saya pribadi, itu adalah manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyebarkan dakwah kepada seluruh dunia, itu Rasulullah memilih orang-orang yang benar kompeten. Jadi ketika Rasulullah ingin menyebarkan misalnya ke Yaman, Rasulullah mengutus namanya Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, idhhab ila Yaman, gitu. Pergilah ke Yaman, maka iqdi fihi, maka wa'allimhumun nasal Islam, gitu. Ajarkan kepada mereka Islam, gitu. Nah, itu adalah sebuah cerita atau sebuah manhaj atau gambaran yang sudah saya lihat itu bisa ditadbikkan atau dipraktekkan di sini, dalam artian kita memilih orang-orang yang benar kompeten dalam memajukan negara awak atau memajukan kampung awak, gitu. Itu awak sangat berterima kasih sekali atas wadah ini, dan semoga nanti kedepannya kita semakin parat dan semakin bisa untuk menuju hal-hal yang awak inginkan. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, tema yang sampai kepada Ambo itu yaitu memaksimalkan 10 terakhir bulan suci Ramadan.
Nah, sebenarnya ambo di siko ndak niat untuk menceramah gitu di muka udah atau bapak-bapak ibu sadonya. Soalnya kan awak masih S2 gitu. Dan bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang jadi profesor, ada yang jadi dokter gitu. Sebenarnya itu hanya sebagai setoran hafalan lah istilahnya gitu ya. Ya, setoran hafalan sebagai anak-anak dari bapak-bapak ibu sendiri, di mana nanti kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang awak diskusikan, seperti itu. Berdasarkan tema yang awak terima, itu adalah memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sebelum membahas kepada inti, ada beberapa permasalahan. Maaf, suara Ambo masih bisa didengarkan? Jale. Oke, teman. Sebelum masuk kepada pembahasan inti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia dengan fitrah. Fitrah itu maksudnya adalah sesuatu yang tertanam di dalam diri manusia, dan manusia itu hidup di dalamnya, gitu. Dan tidak bisa dipisahkan antara fitrah dan manusia. Misalnya manusia itu selalu ingin makan misalnya, atau selalu ingin tidur gitu. Nah, ketika seseorang ingin mencari makan atau ingin mencari tempat tinggal yang baik, itu adalah fitrah, namanya fitrah di dalam diri manusia. Ketika ingin berperjalanan, setiap orang ingin selalu dimudahkan dalam perjalanan. Kenapa? Karena fitrah manusia itu tidak ingin disusahkan dalam suatu amalan. Itu adalah fitrah. Salah satu fitrah manusia juga adalah ingin atau suka diberikan penghargaan, atau yang biasa kita disebut dengan reward. Reward itu adalah suatu penghargaan atau penghormatan yang diberikan. Ketika dikasih penghormatan atau penghargaan, manusia akan selalu senang gitu, atau manusia bergembira dengan sebuah penghargaan. Kita ambil satu contoh. Ketika satu orang anak, misalnya di anak SD atau SMP misalnya, anak SD dia sudah misalnya sudah menghafal Al-Quran 30 juz gitu. Nah, melihat anak SD saja yang sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz, jangankan anak dan ibunya, kita sendiri melihat anak yang tunas muda bisa menghafal Al-Quran 30 juz misalnya, itu kita sendiri ikut bangga gitu. Anak ini sudah bisa menghafal 30 juz itu. Nah, dan ketika seseorang memberikan hadiah kepada anak ini yang sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz ini, maka kok kita ikut senang gitu. Kita ikut senang. Kenapa? Karena memang itu fitrah dari manusia. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan memberikan syariat-syariat kepada manusia, maka syariat ini akan berjalan sesuai fitrah manusia. Sesuai fitrah manusia. Di mana sesuai fitrah manusia yang dalam satu sisi ini adalah memberikan sebuah penghargaan atau reward. Kalau disebut dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-jaza. Jaza itu adalah pahala atau ganjaran gitu. Nah, itu adalah reward. Misalnya ketika banyak sekali dalam syariat-syariat yang kalau kita perhatikan tidak ada di dalam syariat yang diamalkan oleh seseorang atau syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada di sana rewardnya, kecuali ada di sana jazanya atau penghargaannya.
Kita memberikan contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat, maka hal yang pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan apa? Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholatul fajar itu adalah sholat sunnah sebelum subuh, itu 2 rakaat gitu. 2 rakaat itu kita lakukan 3 menit. Itu rakaat pertama biasanya surah Al-Kafirun, rakaat kedua biasanya Al-Ikhlas itu. Nah, dia mengatakan sholatul fajri, sholat sunnah sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik, itu khairun itu maksudnya adalah lebih baik. Jadi lebih baik daripada dunia seisinya gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah sebuah reward yang Allah berikan kepada setiap orang, di mana syariat ini sesuai dengan fitrah manusia yang biasa disebut dengan atau yang biasa senang dengan pahala atau reward yang Allah berikan kepada kita. Nah, misalnya ketika seseorang haji misalnya, Rasulullah SAW mengatakan, man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja kayaumin waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak mengatakan hal-hal yang buruk, kharaja kayaumin waladathu ummu. Dia keluar dari tanah haram, pulang dari Indonesia, pulang ke Indonesia, itu seperti apa? Seperti bayi yang sudah dilahirkan atau yang baru dilahirkan oleh ibunya gitu. Maksudnya apa? Antara dia yang haji dan seorang bayi itu sama-sama tidak memiliki dosa. Tidak memiliki dosa. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sudah menghapuskan segala dosa besar dan dosa kecilnya. Kharaja kayaumi waladatu ummu. Beliau keluar dari tanah haram seperti seorang bayi yang tidak memiliki dosa gitu. Nah, ini adalah salah satu manhaj juga. Ketika misalnya ketika kita berwudu, kita baru hal-hal yang sepele saja kita berwudu misalnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta min azfarihi. Gitu. Apa katanya? Barang siapa yang berwudu, gitu, berwudu saja, fa ahsanal wudu'a, dan menyempurnakan rukun-rukun dari wudu itu, gitu. Apa jazanya? Apa punishment-nya? Apa reward-nya? Apa hadiahnya? Kharajat khotoyahu min jasadihi, keluarlah seluruh dosa-dosanya dari tubuhnya. Keluarlah dosa-dosanya min jasadihi wa min hatta min tahti azfarihi gitu. Sampai keluar dosanya dari bawah kuku dari seorang hamba gitu. Ini sesuatu yang luar biasa gitu. Hanya dalam 3 menit misalnya, kita sudah mengambil lebih baik dari dunia dan seisinya gitu. Nah, juga ketika kita hanya berwudu misalnya, dosa-dosa kita sudah diampunkan semuanya gitu. Apalagi dalam satu hadis misalnya ketika kita disuruh untuk pergi ke masjid, apa katanya? Man raha ilal masjidi rufi'at khotoyahu fi kulli khutwatin khutahu, katanya. Apa? Ketika seseorang keluar memasuki masjid, setiap langkahnya itu dihapuskan dosa-dosanya. Jadi setiap langkah yang dia langkahkan itu dihapuskan dosanya. Warufi'at darajatuhu, dan derajatnya itu diangkat sesuai dengan langkahnya. Satu langkah satu derajat. Satu langkah satu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pikir-pikir secara general, secara ijmali, secara umum, itu ini kalau bisa diistiqro'kan, kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah di istiqro' atau ditatabu atau diperhatikan secara umum, itu bisa-bisa seseorang itu tanpa dosa dalam sehari-harinya gitu. Kalau dia masih memberikan menjalankan ini semuanya. Kenapa? Karena semua amal-amal kita itu seakan-akan menghapuskan dosa semua. Gitu, menghapuskan dosa semua. Itu yang saya maksud bahwasanya
syariat Islam ini selalu berjalan dengan fitrahnya manusia. Gitu. Makanya ketika bulan suci Ramadan ini, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, man shalla sunnatan kaman adda faridatan. Gitu. Barang siapa yang sholat sunnah saja, itu akan seakan-akan dia sholat fardu. Waman shalla faridatan kaman adda sab'ina faridatan. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah saja, dia seakan-akan melakukan sholat fardu. Gitu. Dan barang siapa yang melakukan sholat fardu, dia seakan-akan melakukan sholat 70 kali sholat fardu. Gitu. Sholat fardu itu ganjarannya itu dilipatkan 27 derajat gitu. Nah, makanya ketika kita ingin puasa bulan suci Ramadan, yang seharusnya itu melakukan amalan suatu yang sangat susah sekali gitu. Puasa Ramadan itu di beberapa negara misalnya banyak yang melakukan puasa 10 jam, ada 15 jam, ada 17 jam misalnya kan. Maka kalau kita pikir-pikir sebagai seorang hamba itu amalan yang sangat susah sekali gitu. Nah, tapi ketika Ramadan itu justru pahala yang Allah berikan kepada kita itu justru ditambah sebagai amalan atau dibanding amalan-amalan yang lain gitu. Makanya itu sebagai reward atau jaza atau ganjaran yang Allah berikan. Makanya itu masih sejajar dengan syariat yang tadi yang saya sampaikan, bahwasanya Islam itu akan selalu memberikan syariat kepada manusia sesuai dengan fitrahnya gitu. Makanya ketika bulan suci Ramadan orang sangat bergembira gitu. Bergembira kenapa? Karena di sana ada bulan keberkahan gitu. Semuanya berkah, rezekinya yang biasanya yang biasanya rezekinya cuma segini, terus nanti bulan suci Ramadan malah ditambah atau semakin berkah, atau bisa yang seharusnya jarang bersedekah justru malah bulan suci Ramadan semakin bersedekah gitu. Maka itu adalah rahmat. Makanya disebut dengan bulan rahmah atau bulan Ramadan gitu. Makanya ketika di awal bulan suci Ramadan, manusia sangat bergembira gitu atas datangnya bulan suci Ramadan. Ketika kegembiraan ini di bulan suci Ramadan itu selalu ada, maka di dalam pepatah bahasa Arab itu ada yang disebut dengan dawamul hal minal muhal. Dawamul hal minal muhal. Nah, apa tuh maksudnya dawamul hal minal muhal? Itu suatu keadaan tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Misalnya, tidak mungkin kita selalu semangat dalam beribadah gitu. Misalnya kalau kita di bulan Ramadan, di awal-awal bulan Ramadan misalnya masjid penuh gitu. Tuh bulan 10 terakhir misalnya itu sudah semakin sedikit. 3 hari terakhir sudah semakin sedikit. Kenapa? Karena dawamul hal minal muhal gitu. Apa? Itu keadaan manusia dalam satu keadaan dengan jangka waktu yang lama itu sangat mustahil biasanya. Itu adalah fitrah manusia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat di dalam diri manusia ada sebuah perubahan dalam semangatnya dalam beribadah, misalnya di awal Ramadan dia selalu beribadah segala macam, terus nanti di pertengahan bulan Ramadan semangatnya semakin berkurang gitu. Kenapa? Karena itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia di mana dia tidak bisa selalu beribadah secara maksimal gitu. Nah, yang biasanya bulan suci Ramadan selalu misalnya sholatnya 20 rakaat atau 15 rakaat atau 8 rakaat misalnya, di tengah perjalanan dia semakin malas misalnya, semakin futur kalau dalam bahasa Arabnya, semakin mungkin bisa dibilang semakin bosan gitu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini kita perhatikan juga bahwasanya
Allah mensyariatkan sesuai dengan fitrahnya juga, fitrah manusia juga. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala melihat di dalam manusia ketika bulan pertengahan bulan Ramadan itu sudah ada malasnya, ada sudah lesunya, ada sudah kebosanannya, maka Allah turunkan apa? Turunkan Lailatul Qadar gitu. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar. Nah, salah satu tujuan atau salah satu hikmah yang Allah berikan kepada Lailatul Qadar, kenapa kok Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir gitu. Nah, salah satunya yang kita lakukan atau yang kita sampaikan bahwasanya manusia itu tidak mungkin semangat terus kalau seandainya bulan suci Ramadan, kalau seandainya Lailatul Qadar itu nanti dikasihnya di awal-awal, maka di akhir bulan atau di akhir bulan orang tidak akan sholat lagi gitu. Justru untuk menjaga kestabilan iman kita, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar gitu. Lailatul Qadar. Nah, jadi sesuai dengan tema yang kita sampaikan tadi bahwasanya bagaimana memaksimalkan Lailatul Qadar kita atau bagaimana memaksimalkan 10 malam terakhir kita, yaitu dengan menyadari atau kalau dalam bahasa Arabnya hudur al-istihdar, kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah menyadari secara penuh di dalam diri kita bahwasanya kita ini hanyalah hamba yang sangat lemah dan yang sangat banyak melakukan dosa gitu. Maka ketika ingin kita meresapi ini semuanya, kita sudah beribadah cuma di dalam hidup kita paling melakukan ibadah misalnya 20 tahun, misalnya umur kita 60 tahun, mungkin umur yang secara umum itu 60 tahun, misalnya umur kita balik, bayi yang tidak sholat, itu kalau dikurangin semuanya tidur, main HP, itu semuanya bisa jadi 30 tahun saja kita beribadah. Akan tetapi kalau kita pikirkan dengan umur yang 30 tahun itu, apakah kita pantas masuk surga gitu? Makanya ketika kita menyadari kita orang-orang yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memikirkan ini, dengan menyadari ini, kita ada rasa timbul semangat lagi gitu. Yang tadinya kita sudah mengatakan bahwasanya manusia itu terkadang malas, terkadang bosan dalam ini, maka ketika kita perhatikan syariat Allah yang dimana mensyariatkan ada bulan atau ada Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, maka ini sebuah tantangan bagi kita gitu, sebuah masalah, sebuah motivasi bahwasanya ya Allah, saya ini orang-orang yang berdosa gitu, misalnya ini orang-orang yang belum banyak amalnya, semoga nanti ketika bulan Lailatul Qadar ini saya bisa mendapatkannya dengan tambahan amal di mana Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahrin katanya. Jadi khairum min alfi syahrin itu 1000 bulan. 1000 bulan itu seakan-akan berapa? Seakan-akan 83 tahun. Kalau seandainya kata Rasulullah itu umur manusia atau umur umatku itu hanya 60 atau 63, maka kita sebagai umat manusia yang melakukan yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seakan-akan dosa kita sudah diampuni seumur hidup kita gitu. Nah, itu yang menjadi motivasi kita, untuk memaksimalkan Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir ini. Tapi timbul pertanyaan, maksud Lailatul Qadar itu apa sih gitu? Jadi kan sebenarnya pembahasan Lailatul Qadar ini atau 10 malam terakhir ini menurut saya itu sesuatu pembahasan yang spesial gitu ya. Sesuatu yang perlu dikaji secara mendalam gitu. Sebenarnya Lailatul Qadar itu apa gitu kan? Kita sering dengar Lailatul Qadar itu sebenarnya apa perkataan ulama terhadap Lailatul Qadar ini seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam beberapa tafsir yang ada di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar itu, maka kata para ulama sebagaimana yang dinukilkan dalam tafsir Sawi itu katanya Lailatul Qadar itu maknanya apa? Al-Qadar itu adalah takdir. Nah, di malam ini
itu adalah disebut dengan takdir. Takdir itu apa? Takdir itu adalah hal-hal yang telah Allah catat kepada manusia gitu. Nah, yang Allah catat di dalam manusia itu sudah azali, sudah dari zaman azal gitu. Akan tetapi di malam ini Allah Ta'ala memberikannya kepada malaikat yang sebelumnya malaikat itu tidak tahu bahwasanya amalan si fulan ini, amalan si fulan ini, rezeki si fulan ini, meninggalnya si fulan seperti ini. Akan tetapi di malam ini, malam Lailatul Qadar, itu katanya Allah turunkan ila malail a'la gitu. Jadi Allah berikan kepada manusia takdir-takdirnya gitu, seperti itu. Itu pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah sebagai takdir atau pemberian takdir dari Allah Subhanahu wa taala ke malaikat. Tapi tafsir yang masyhur dalam tafsir Jalalain atau Hasyiah Shawi, beliau mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah berasal dari Al-Qadar, itu berasal dari tadjik. Tadjik itu adalah mempersempit. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah sesuatu malam yang sangat sempit. Loh, kenapa kok sempit? Karena di malam ini malaikat turun gitu. Jadi saking banyaknya malaikat turun, maka sempitlah dunia ini gitu. Sempit dunia ini dalam apa? Dalam tempat malaikat seakan-akan tidak ada lagi gitu. Loh, timbul pertanyaan. Malaikat ini turun itu dari mana gitu? Nah, itu juga disampaikan oleh Imam Shawi dalam tafsirnya Hasyiahnya terhadap Jalalain. Itu beliau mengatakan malaikat yang turun ini itu dari Sidratul Muntaha. Jadi malaikat yang tinggal di Sidratul Muntaha itu turun semua gitu. Nah, di dalam tafsir Shawi dikatakan bahwasanya berapa malaikat yang turun di malam ini, sehingga yang kita kejar-kejar selama ini gitu kan, yang kita kejar-kejar bahwasanya agar kita dapat ampunan, agar kita dapat hidayah, itu berapa malaikat yang turun di bulan ini, di malam ini? Itu katanya turun apa? 70.000 malaikat. 70.000 malaikat dari malaikat yang tinggal di Sidratul Muntaha. Itu turun ke bumi untuk apa? Untuk memberikan istighfar kepada hamba-hamba yang selalu mengerjakan amal ibadah. Jadi katanya di dalam tafsir As-Shawi itu, beliau mengatakan pada malam Lailatul Qadar itu malaikat yang ada di Sidratul Muntaha itu turun ke seluruh baitul min buyutil muslimin. Malaikat itu turun di setiap perumahan muslim. Dan beliau mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum ya ayyuhal mu'min. Assalamualaikum ya ayyuhal mu'minah. Assalamualaikum, selamat sejahtera bagimu wahai seorang mukmin. Selamat sejahtera bagimu wahai seorang muslimah gitu. Di mana malaikat ini katanya memberikan salam sejahtera, dan kemudian seakan-akan dia mengatakan bahwasanya berbahagialah, Anda sudah mendapatkan Lailatul Qadar malam ini. Gitu. Jadi yang katanya 70.000 malaikat, bahkan di dalam tafsir itu mengatakan bahwasanya malaikat yang turun ke rumah-rumah manusia atau ke rumah-rumah muslim itu tidak hanya 70.000, bahkan tidak terhitung. Kenapa? Karena berdasarkan tafsir dan Lailatul Qadar itu juga tadi adalah tadjik atau sempit. Sempit maksudnya adalah dunia ini sempit dengan kehadiran malaikat gitu. Apa maksudnya? Ketika malaikat turun, kata para ulama, berdoa atau malah memberikan amalan di hadirat atau di dalam kehadiran malaikat, itu doa-doa yang mustajab gitu. Makanya untuk memaksimalkan ini, kita harus sadari bahwasanya malaikat itu akan datang gitu, akan datang untuk mengaminkan doa kita. Makanya dalam beliau mengatakan, Syekh Shawi juga mengatakan
di Lailatul Qadar ini ribuan malaikat itu memberikan atau mengantarkan liwa. Liwa itu adalah bendera, di mana bendera ini diletakkan kepada 3 tempat. 3 tempat. Katanya itu meletakkan bendera di Masjidil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua, meletakkan bendera di Al-Masjidil Aqsa. Itu Aqsa yang kita cintai. Semoga Allah memberikan kebebasan atas Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ketiga, para malaikat yang turun ke bumi, selain mereka menyampaikan salam kepada kita umat muslim, itu mereka juga pergi ke Baitur Sina, Gunung Sinai yang ada di Mesir katanya. Nah, jadi para malaikat juga pergi ke Gunung Sinai untuk memberikan bendera atau meletakkan bendera di sana. Apa maksudnya ini? Maksudnya bahwasanya ini adalah tempat-tempat yang berharga di sisi Allah gitu. Makanya kalau kita perhatikan juga malaikat-malaikat yang turun di sini, apakah untuk setiap muslim? Oh tidak katanya. Maksudnya ternyata ada 3 golongan yang memang malaikat di bulan Lailatul Qadar ini mereka tidak masuk. Apa ya orang-orang yang 3 ini? Yang pertama katanya orang-orang yang minum khamar atau orang-orang yang minum mabuk-mabukan. Semoga kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memakan daging babi katanya. Nah, tapi selain orang-orang yang 3 ini, Allah sudah berjanji bahwasanya mereka akan didoakan oleh para malaikat di dalam Lailatul Qadar ini. Makanya sesuai yang saya sampaikan tadi bahwasanya untuk memaksimalkan ini kita harus sadar gitu. Harus sadar bahwasanya di dalam bulan ini atau di dalam malam ini kita sudah diberikan kesempatan gitu. Makanya sesuai syariat juga bagaimana cara kita untuk mencari ini, maka Rasulullah SAW sudah memberikan contoh. Apa itu contohnya? Itu contoh yang Rasulullah berikan adalah memberikan i'tikaf. Nah, jadi Rasulullah SAW itu i'tikaf di al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan gitu. Bagaimana? Kenapa kok Rasulullah menghidupkan malam-malamnya untuk bertahajud atau untuk beriktikaf? Karena hanya untuk mendengar atau mencari Lailatul Qadar ini. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah dia itu di 10 malam terakhir gitu. Makanya para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW i'tikaf, mereka i'tikaf juga gitu. Maka dalam satu hadis dikatakan idza ja'al al-ashr al-awakhir, karena Rasulullah SAW idza ja'al al-ashr al-awakhir ayqadha ahlah wa shaddal mizar gitu. Jadi bahkan Rasulullah SAW dengan sengaja membangunkan putri-putrinya, membangunkan istri-istri beliau untuk sholat tahajud dan untuk i'tikaf, mencari apa? Mencari malam yang mulia ini, malam Lailatul Qadar ini. Gitu. Itu yang kemuliaan itu yang ingin kita cari gitu di dalam bulan puasa ini. Makanya Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana cara mengejarnya. Mengejarnya yaitu dengan qiyamul lail atau tahajud misalnya, atau sholat tarawih gitu misalnya. Maka Lailatul Qadar ini nanti akan didapatkan oleh orang-orang yang qiyamul lail atau orang-orang yang sholat di malam hari gitu. Nah, pertanyaannya, kapan seseorang disebut sudah sholat malam gitu? Nah, qiyamul lail itu atau menghidupkan gitu ya. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang melakukan menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan beribadah gitu. Tapi pertanyaannya,
apa standar atau berapa standar seseorang bisa mendapatkan menghidupkan satu malam gitu. Jadi berapa rakaat misalnya, atau berapa waktunya, berapa menit misalnya, ketika seseorang bisa dikatakan sudah menghidupkan Lailatul Qadar. Maka para ulama sudah membahas ini sebenarnya sudah panjang lebar. Itu mereka mengatakan bahwasanya menghidupkan Lailatul Qadar ini cukup dengan sebagian di malam-malam itu saja gitu. Tidak harus semuanya gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya bahkan beberapa saat saja itu sudah termasuk orang yang menghidupkan Lailah, untuk menghidupkan malam gitu. Tapi yang banyak pendapatnya dari para ulama mengatakan bahwasanya orang yang menghidupkan malam dengan sholat dan beribadah itu cukup dengan dua. Yang pertama, sholat isya secara jamaah dan sholat subuh secara jamaah. Kenapa? Karena ini sesuai dengan hadis yang Rasulullah SAW katakan, man sholla al-isya'a fi jama'atin wa sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullah. Jadi barang siapa yang melakukan sholat berjamaah, sholat isya berjamaah dan melakukan sholat subuh secara berjamaah, faka'annama sholla al-laila kullah. Barang siapa yang sholat berjamaah di isya dan subuh, itu seakan-akan dia sudah sholat sepanjang malam gitu. Makanya ketika dilontarkan sebuah pertanyaan, kapan saya sudah bisa menghidupkan Lailatul Qadar? Atau kapan saya sudah bisa menghidupkan malam dengan beribadah? Maka jawabannya, Anda sudah cukup dengan sholat berjamaah di sholat isya dan berjamaah di sholat subuh, maka Anda sudah bisa dikatakan orang yang bisa menghidupi Lailatul Qadar dengan beribadah gitu. Dengan sholat 2 jamaah ini saja kita sudah bisa melakukan, berarti apalagi nanti kita sholat sunnah lagi, atau apalagi kita membaca Quran, apalagi misalnya ibu-ibu yang lagi mempersiapkan sahur untuk suaminya misalnya, itu lebih dari ibadah lagi gitu. Nah, makanya dengan menyadari ini semua, semoga kita nanti semangat lagi gitu, semangat lagi dalam mencapai, atau semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan dengan menyadari, tanpa kita sadari bahwasanya Allah itu, malaikat juga akan turun, akan diampuni dosanya, dan sholat akan sholat seakan-akan 83 tahun misalnya, ibadah seakan-akan 83 tahun misalnya, tanpa kita sadar itu semuanya, kita tidak akan bisa sungguh-sungguh gitu. Jadi sesuai dengan tema yang kita sampaikan, yang kita inginkan bahwasanya memaksimalkan 10 malam terakhir itu dengan kita menyadari bahwasanya Allah itu maha menyayangi gitu. Allah itu maha memberikan keberkahan untuk kita semua gitu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, juga nanti mendapatkan orang-orang yang senantiasa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti di Idul Fitri gitu. Nah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ustaz Salamuddin yang sudah menyampaikan tausiah Ramadan kepada Wak Sadonyo. Mungkin persilakan dulu jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan jika ada. Kami persilakan untuk raise hand, angkat tangan di Zoom. Nanti kami persilakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang
ingin mengajukan pertanyaan terkait 10 hari Ramadan terakhir. Oke. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan gitu? Kita tunggu beberapa menit. Mata yang bertanya, mungkin Ustaznya memperkenalkan diri lebih lengkap sama Adinda Abdan Sukri juga, biar lebih kenal sebelum ada yang bertanya. Silakan. Baik, silakan Ustaz Salam, perkenalkan diri lagi Ustaz Salam, mungkin tadi kurang lengkap. Oke, perkenalkan Bapak Ibu saudara. Nama awal Salamuddin kan tadi dari Pasaman, Tapi kok ada yang tahu awak dari Rao, gitu. Dari Rao. Yuk. Oke. Dari Rao. Nah. Dulu kelasnya di Pasaman, di Lubak Sekiapiang. Dan ayah ibu dulu tinggal di Pasaman juga, di Rao Utara. Nah, apa ya? Baik, terima kasih. S2 nih di Mesir ya? Oh iya, kalau jenjang pendidikan sekarang lagi S2 di Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan usul fikih. Sekarang lagi menulis tesis awal. Nah, alhamdulillah. S1 Mesir juga? Iya, S1-nya di Al-Azhar juga. Usul fikih juga? Sama? Ya, usul fikih juga. Oke. Ustaz Salam sudah memperkenalkan diri. Pak Ibu izinkan Ambo memperkenalkan diri loh. Namo semoga sadar dan sehat. Perkenalkan balik nama Ambo Abdan Sukri. Kalau gelar akademik LC Abdan Sukri Pak, kalau gelar akademiknya ditulis seperti Abdan LC, sama tadi Ustaz Salam LC. Nah, itu pendidikan tahun 2004 balik datang ke Kairo sampai masih Siko. Kini sedang S2 juga. Kalau Salam jurusan usul fikih, Ambo jurusan tafsir dan ilmu Quran di universitas yang sama. Jadi di kampus yang samanya, gedung yang samanya. Kampung di Alahan Panjang. Kalau Bapak Ibu yang hadir ada dari Alahan Panjang, berasal dari Alahan Panjang, lebih tepatnya di suku. Bisa bertanya kepada Ketua KMM Mesir. Iya Pak, silakan Pak. Baik Adinda. Ada pertanyaan sedikit, tapi ini ya di luar kajian Ramadan ya. Yang mau ditanyakan adalah, boleh, ya, KMM Mesir ini adalah keluarga mahasiswa Minang Mesir, betul ya? Betul Pak. Ya, sudah berapa sekarang anggota yang sudah masuk ke dalam organisasi KMM Mesir ini? Sudah berapa yang sudah bisa diidentifikasi? Jumlah anggota keseluruhan yang ada di Mesir. Baik, jadi sebenarnya Ambo kok enggak, ini kan Ambo enggak ketua Pak, cuman Ambo ketua tahun 2000 tahun petang gitu kan. Ambo ketua ketika pertama KMM Basobo Pak Purmalis. Nah, jadi tapi informasi yang itu masih kami tahu insya Allah. Jadi KMM telah berdiri selama 58 tahun sampai gini. Mungkin 60 atau tahun berdiri tahun 57 sampai kini. Nah, jadi sampai kini KMM sedisiko orang Minang yang bisa awak identifikasi sekitar 600 orang kini Pak di Mesir. Jadi pelajar Minang yang di Mesir itu
yang di KMM ya kan terdaftar sekitar 600 orang. Nah, itu kita juga masih berusaha mengidentifikasi seperti yang dilakukan Pak Lumalis. Sebenarnya banyak yang orang Minang Jo yang dari daerah Minang, tapi tergabungnya ke keluarga lain, Pak. Misalnya kayak anak-anak perantau di Jakarta, di mana-mana gitu, ini tergabung ke kekeluargaan tampaknya tinggal gitu. Secara administrasi, dan itu ini identifikasi balik Jo, dia bisa. Yang 600 orang itu semua mahasiswa Minang yang ada di Mesir saja? Itu 600 itu baru yang mahasiswa. Kalau secara lebih umumnya masyarakat Minang itu ada beberapa yang orang Minang yang mahasiswa saja. Mahasiswa saja. Itu yang mahasiswa saja, Pak. Itu baru yang mahasiswa saja, Pak. Oke. Sekitar 550 ke 600. Dan sekarang kita kan Patangko mahasiswa baru tiba, jadi kayak minggu gini pengurus baru sedang mengadakan sensus ulang untuk tahun ini. Ya. Nah, KMM Mesir kita ini sebagai organisasi terdaftar tidak di KBRI dan atau terdaftar tidak di pemerintahan Saudi Arabia? Kalau begini, kita kan di Mesir, Pak ya. Ya, ini begini, saya jelaskan sedikit. Kita dulu sewaktu saya masih di Jerman, ada yang namanya kita bikin PPI. Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, itu waktu itu ya di Eropa, Amerika, lain lagi namanya. Nah, itu setiap negara kita identifikasi. Jadi misalnya orang Minang yang masuk PPI yang untuk kota Berlin berapa, untuk kota Stuttgart berapa, untuk kota lain lagi di zaman itu berapa, sehingga kita bisa mengetahui betul berapa jumlah mahasiswa Minang yang ada di seluruh Jerman. Nah, itu satu potensi. Nah, maksud saya kalau itu bisa dilakukan akan sangat bagus sekali untuk Mesir ini. Kenapa? Karena Mesir ini kan tujuan utama bagi mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar Indonesia untuk mencari ilmu yang terkait dengan agama Islam. Nah, mungkin saja bisa dijadikan Mesir ini sebagai KMM untuk Timur Tengah, pusatnya di situ. Nah, kalau bisa kita identifikasi semua berapa jumlah mahasiswa kita setiap tahun, baik untuk Mesir sendiri maupun area surrounding yang ada di area Timur Tengah ini kan suatu potensi luar biasa yang nanti bisa dikaitkan dengan Minang Diaspora Network Global. Jadi semacam salah satu organisasi sayap begitu. Jadi KMM KMM Timur Tengah. Karena ada beberapa negara di sana. Nah, pusatnya mungkin di Mesir. Nah, ini tentu harus ada inisiatif dari KMM Mesir, Kairo. Nah, sekarang kalau sudah 600 orang mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo atau di Mesir, ya sudah potensi yang luar biasa. Belum lagi Emirat dan lain-lain segala macam, Yaman. Nah, kalau bisa ini, saya pikir untuk mengumpulkan jumlah 3.000 sampai 5.000 orang mahasiswa di Timur Tengah itu tidak terlalu sulit. Nah, ini suatu potensi juga yang bisa nanti ya dibicarakan dengan Minang Diaspora, khususnya dengan Pak Burmalis. Nah, ini bagus sekali adik-adik. Ya, jadi jangan nanti acara kajian Ramadan ini diadakan untuk bulan Ramadan saja, bisa juga di luar Ramadan. Nah, kalau bisa dibikin acara khusus dari KMM Timur Tengah yang diinisiasi oleh KMM Mesir. Tapi diidentifikasi dulu berapa jumlah anggota, berapa yang berpotensi untuk bisa diajak ikut dalam KMM ini. Ini suatu lompatan yang mungkin bisa dipikirkan. Ini baru kita bicara Timur Tengah, belum lagi nanti Eropa. Ya, ini juga kita identifikasi karena Minang Global Diaspora, Minang Diaspora Network Global ini akan menghimpun semua orang Minang yang ada di Indonesia, segala potensi, segala energi yang ada orang Minang di dunia ini. Nah, itu nanti kan kita bicara Minang secara umum. Ya, baik misalnya yang sekolahnya, baik yang berkarya, baik misalnya diplomatnya, baik pengusahanya, atau apa saja. Nah, ini kalau kita dapat angka-angka seperti ini kan sangat luar biasa. Itu yang maksud saya mungkin adik-adik yang ada di KMM Mesir ini. Baik Pak, terima kasih atas insight. Nah, ini sebenarnya yang kami cari kalau ya secara kolaborasi. Sebenarnya kami ingin lebih banyak belajar pada Bapak Sadonya.
Sama Pak Maskur. Bapak Ketua PAJ ya Pak ya? Ya betul, bukan. Saya Ketua Dewan Pakar PAJ. Oh, Dewan Pakar PAJ. Ya, Nah, jadi itu saya mungkin di PAJ, di Perhimpunan banyak Alumni belajar Jerman tentang ini. ini itu sejak dari awal. Jadi saat pembentukan PAJ pun pada tahun 91 bersama dengan Pak Profesor Dr. Habibie dan dan lain-lain itu saya ikut terlibat dari awal. Nah, jadi kepengurusan periode awal dan kedua saya tidak begitu aktif karena ada kesibukan yang lain yang menyangkut usaha sendiri. Tapi 3 sampai ke 9 saat ini adalah ke-9 itu saya selalu aktif. Di periode yang lalu saya sebagai Ketua Dewan Pengawas. Di periode ini sebetulnya saya mau istirahat, tapi tidak bisa istirahat, diminta terus. Ya, akhirnya gitu. saya duduk sebagai Ketua Dewan Pakar menggantikan Pak Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro. Begitu, Adek. Oh, oke. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Nah, sebenarnya memang kita ingin banyak ini Pak, kolaborasi apa yang bisa kita kolaborasikan gitu kan, apalagi orang Minang kan tersebar gitu Pak ya. Jadi di antara Kaba yang lawak terimu itu kan ada Surau Sydney, kini kan lah punya surau misalnya kan, yang diinisiasi deh Pak Burmalis ketika kajian tahun 2020 kan lawak kerjasama dan agak Surau Sydney gitu. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit Adinda sebelum saya lupa. Perhimpunan Alumni Jerman Jakarta ini membuat beberapa kegiatan. Salah satu kegiatan kita adalah mengirim adik-adik kita yang mempunyai potensi dan mempunyai nilai-nilai akademis yang baik untuk berangkat ke Jerman. Baik untuk mengambil S2, S3, bahkan S1. Oke. Nah, itu kita lakukan di Jakarta, di Indonesia sini. Jadi sampai hari ini yang kita kirim ke Jerman itu lebih kurang sudah mencapai 2.500 orang mahasiswa S1 termasuk S2 dan S3. Nah, kan bisa saja nanti kalau teridentifikasi dengan baik KMM Kairo atau katakanlah Timur Tengah yang saya maksud tadi, nanti akan saya kaitkan dengan PAJ. Nah, saya kaitkan dengan PAJ. Tidak harus berangkat dari Indonesia, bisa saja berangkat dari Mesir misalnya kan untuk mengambil S3 di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jerman, Austria maupun di Swiss. Nah, tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus diikuti. Tapi ini yang penting kan sudah ada kalau bahasa Jerman tuh eine Brücke. Sudah ada jembatannya. Nah, karena posisi saya sebagai Ketua Dewan Pakar di PAJ ini, saya bisa saja mengkaitkan Minang Diaspora. Toh saya juga di Minang Diaspora Network Global ini duduk sebagai pengurus bersama-sama dengan Pak Burmalis. Memang saya tidak terlalu aktif, tapi Pak Burmalis ini kan luar biasa. Nah, ini sudah sempat juga saya sampaikan dulu kepada Pak Burmalis, tapi sekarang saya sampaikan langsung kepada adik-adik ini. Nah, tentu ada persyaratan-persyaratan khusus. Ya, tidak masalah kita bikin ini sistemnya secara baik dan terukur nanti. Tidak harus kita berangkatkan dari Indonesia, bisa saja kita berangkatkan dari Mesir atau dari negara manapun. Ini salah satu potensi yang maksud saya tadi yang bisa kita cari benang merahnya dengan beberapa organisasi yang di bawah Minang Diaspora. Demikian, Linda. Baik Pak. Barusan Bapak Gamawan Fauzi bergabung, tapi drop out lagi. Enggak, itulah duluan lah Pak Gumawan Fauzi itu biar Ambo turunkan tangan Ambo. Nah, untuk ini tolong diidentifikasi dulu. Diidentifikasi dulu apa yang sampaikan nanti dibicarakan dengan Minang Diaspora, bisa langsung dengan Pak Burmalis, karena beliau itulah pintu gerbangnya Minang Diaspora. Oh, baik Pak, sudah kami catat tadi poin-poinnya. Sebenarnya nanti emang ada kerjasama berkelanjutan yang sempat kita bicarakan dulu waktu kami silaturahim ke tempat Pak Burmalis. Jadi mungkin nanti Beko bisa awak lanjutkan Pak. Nah, alhamdulillah Bapak Gamawan Fauzi sudah bersama kita. Pak, kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Gamawan apa sedang kabar? Di kampung ya Pak? Sedang di kampung iya. Pulang kampung Rayo kah? Belum bisa pulang kampung, nggak bisa sobo Pak Gamawan Rayo ini. Patang Ambo pulang Ambo jadi khatib mesti beliau tahun lalu, tapi beliau nggak pulang ketika itu Pak. Iyalah.
Iya. Nah, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kajian Mesir sama Minang Diaspora Network. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit mendengar cerita Pak. Kan dulu rumah gadang itu, rumah gadang kayak Mesir kan berdiri tahun 2009. Tapi inisiasinya itu kan ketika mungkin waktu Bapak Kemon masih jadi gubernur ketika itu. Nah, kami ingin dengar sedikit cerita itu. Ingin dengar peran Pemda dalam dalam proses pengkaderan terutama pelajar yang kerja di ulama khususnya di Mesir gitu. Nah, biar kami bisa lanjutkan gitu kan. Kini kan rumah kan jadi mungkin nanti apa yang bisa kami setelah itu lah gitu. Mungkin. Ya. Silakan Pak. Iya, makasih Ananda. Mudah-mudahan dari Pemda ada yang hadir pada sore hari itu ya. Mudah-mudahan lah. Kalau sempatlah Pak Gubernur hadir mungkin lebih baik gitu. Atau salah seorang unsur dari pemerintah daerah provinsi lah. Jadi begini, kita ikut di Sumatera Barat sejak dulu, bukan hanya di zaman Ambo kan. Selalu saja merasa kita kekurangan ulama. Dari Ambo kan pegawai kantor gubernur, jadi Ambo mengikutilah mulai dari Pak Arun sampai Pak Azwar, sampai Pak Hasan Basri Durin, Pak Zainal Bakar dan sampai Kambo. Di zaman Ambo pun orang terus mengeluh bahwa kita kelangkaan ulama, terus saja gitu. Jadi kadang-kadang lah bosan lah sebagai gubernur mendengar kalimat itu kan, kelangkaan ulama. Terus kalimat yang kedua biasanya bangkit batang terandam untuk para segala sektor lah gitu. Jadi dua hal itu yang mengusik Ambo ketika jadi gubernur dulu. Lalu Ambo berpikir dikaitkan dengan filosofis Minangkabau, adat besani syarat-syarat besani kitabullah. Nah, lalu Ambo pikir kalau bentuk itu oke lah. Kita susun, Ambo undang para ulama waktu itu ke Sumatera Barat. Kita susun lah, maunya awak seperti apa. Ada yang menyarankan kita kirimlah anak-anak kita ke Gontor. Ada yang menyarankan kita kirimlah ke berbagai sekolah perguruan tinggi di luar negeri. Oke, lalu Ambo rumuskan beberapa program. Yang pertama melahirkan 1.000 dokter, program 1.000 dokter. Jadi dosen-dosen perguruan tinggi awak yang belum dokter kita jadikan dokter. Yang kedua, program untuk membuat asrama-asrama mahasiswa di luar Sumatera Barat itu menjadi representatif. Maka dibangunlah, diperbaikilah waktu itu asrama Minang di itu agama, kirim ke Gontor. Ambo kecil enggak usah kirim Gontor. Kita kirim 50 orang ke Timur Tengah setiap tahun. Ambo buatlah program 50 orang itu. Nah, bersamaan dengan itu dibangunlah di Bali rencana asrama. Ambo sendiri pergi ke Mesir waktu itu. Nah, di situ dubesnya masih Pak Fatir kalau tidak salah. Ambo jumpai beliau malam-malam, lalu diskusi dengan beliau, perlu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Audia. Maka kita belilah asrama yang 5 lantai itu. Karena di situ yang terjangkau dengan dana yang awak sediakan. Nah, itulah jalan. Kemudian seiring dengan itu dikirimkanlah 50 orang beasiswa tiap tahun ke Mesir itu. Ke sumber agama itu sampai pendidikan itu sendiri awak kirimkan. Ke Al-Azhar. Kalau ke Gontor juga tentu awak akan di bawah Gontor tadi. Kini awak bagaimana untuk lebih baik dari Gontor? Kita kirimlah 50 beasiswa. Nah, itu berlangsung sampai Ambo mengakhiri jabatan sebagai gubernur. Jadi ada di Jogja asrama Ambo perbaiki, Ambo kirim program 1.000 dokter untuk dosen-dosen, Ambo balikan di Mesir itu asrama 5 lantai, Ambo buat program 50 orang beasiswa per tahun. Dengan harapan mudah-mudahan bangkit batang terandam itu, kemudian ulama itu
Tidak ada istilah kelangkaan lah, tapi kita kalau perlu mengekspor ulama ke daerah-daerah lain ke seluruh Indonesia gitu. Nah itu yang menjadi misi Ambo dulu, membangun dan membelikan asrama di Mesir itu, Ananda. Jadi mudah-mudahan kini kanlah berlangsunglah cukup lama, lah belasan tahun asrama itu. Lah saatnya untuk direnovasi, diperbaiki. Kalau bisa ditambah fasilitasnya oleh pemerintah daerah. Itu benar Ya, yang ditambah ingin besar. kami tanya. Karena terakhir Ambo dikirim foto oleh Ustadz Gus Rizal. Ada yang harus diperbaiki, tidak diperbaiki, harus ada yang dicat, tidak dicat. Kan kasihan, masa melihara aja tidak mau bantu. Memelihara saja tidak mau bantu, tidak ada alasan tidak bisa itu. Maka Pak Gubernur kalau bisa hadir, Mbah sampaikan ke Pak Gubernur ini, Mbak caranya bisa membantu itu. Supaya bisa dicat, diperbaiki, ditambah fasilitas. Sehingga anak-anak awak betul-betul. Bahkan kalau perlu ditambah bangunan kalau masih ada dana awak. Untuk sesuatu yang penting gitu. Jadi buatlah menjadi representatif sehingga anak-anak awak yang sekolah di situ menjadi nyaman dan aman. Gitu. Tidak ada salahnya. Salah satu fungsi gadai di Minangkabau itu adalah membangkit batang terandam. Nah, ya kan? Nah, kalau bisa pada sekolah itu pada suatu saat nanti itu betul-betul membangkit batang terandam. Kalau mau merubah kehidupan dunia, carilah ilmu. Kalau mau baik di akhirat, carilah ilmu. Makanya kuncinya ilmu sekolah kan orang sebanyak-banyaknya. Tidak ada rugi investasi dengan pendidikan. Ya. Ambo karena itu sangat mencintai pendidikan. Itu ada 3 sekolah unggul tingkat SMA Sumatera Barat itu di zaman Ambo dibangun dan ditetapkan. Ada di Padang Panjang 1, di Solo 1, dan di Padang 1. Itu boarding. Dalam rangka pendidikan juga. Sumbarko tidak memiliki apa-apa dibandingkan daerah lain dari aspek sumber daya alam. Kekuatan awak itu ada pada manusianya. Pada agamanya. Awak adat bisa disarak, sarak bisa di kitabullah. Nah, coba buktikan itu. Jadi tidak hanya pidato, wujudkan itu. Ambo dulu ketika membangun asrama Masjid Raya yang kini menjadi juara desain terbaik dunia itu banyak yang menentang Ambo. Tapi coba lihat dari Alang Laweh sampai Hadis Didong sampai kantor DPRD itu berapa buah masjid sebelum itu dibangun? Bahkan sampai kini. Cie di Padang Baru. Berapa buah gereja? 2 gereja. Di Mungkukan tuh Gubernur di gereja, Simpang Kandang ada gereja. Awak cerita juga adat bisa disarak-sarak sandi kitabullah. Tapi gereja 2 masjid cie. Apa yang bisa dibanggakan dengan itu? Nah, karena itu bangun Masjid Raya. Adakan lomba desain internasional, bentuk penitia. Diadakan 20 tahun kemudian ternyata apa yang Ambo lakukan itu menjadi bermaknanya. Kini orang yang anti pembangunan itu lagi lebih foto di situ. Jadi kalau lah jadinya satu, tapi kalau tidak jadi banyak yang menyawak saja. Nah ini harus kita apakan. Begitu pula di Mesir. Coba kita wujudkan. Kalau perlu ditambah demi masa depan Sumatera Barat, demi masa depan anak-anak awak. Kalau baru cie, kalau perlu dulu kecil Pak Fatir kamu, Dubes, Pak Gamawan, Pak Gubernur, ini baru Sumbar yang punya asrama sini, belum ada yang lain. Nah, Ambo kan ingin Sumbarko tetap terbaik, walaupun tidak terkaya, tapi ya bisa harus menjadi terbaik. Lihatlah perwakilan Sumatera Barat, cari perwakilan seluruh Indonesia di Jakarta yang sebaik perwakilan Sumatera Barat. Awak perwakilan jadi hotel 13 lantai. Itu dengan kerjasama Bupati Wali Kota dan Gubernur di zaman Ambo. Awak bangun itu. Nah, coba hal-hal seperti itu dibangkitkan beliau kebersamaan, termasuk yang di Mesir. Ambo bangga sekali kalau ada pelanjut Ambo, para gubernur, bupati, wali kota mau mendukung itu. Karena masa depan Sumbar itu ada di kepala manusia. Barangkali begitu Ananda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pak Gamawan atas ya, Ambo sedang di Masjid Umi, sedang di Masjid Umi. Oh, sedang di Masjid Umi. Ayo, aku pustaka kan. Kirim salam ke Pak Saprudin, Pak. Ya. Jadi siapa apa? Yang itu ketua masjid. Siapa iya. Eko
buku-buku Ambo seluruhnya. Nah, di Oh pustaka. iya, itu biasa sampai kalau pulang mau nongkrong di situ biasa. Ananda baik, duduklah di Siko nanti bila pulang. Kalau pulang kini Baik, Ambo baik, sambut insya Siko. Allah. Siap, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Nanda Oke, ya. baik. Terima kasih Pak Gamawan atas waktunya dan ikut jadi catatan penting untuk kami yang ada Siko, Biko bersama pengurus adanya. Dan mungkin setelah Lebaran nanti akan kirim ada delegasi pulang ke Sumatera Barat. Mungkin nanti Biko silaturahim ke Pak Rumalis. Ya, kalau bisa silaturahmi dengan Pak Gubernur dan itu betul-betul terencana. Pak Gubernur kan Beko proposal. Sebenarnya banyak PR gini di Minang di Mesir terutama ya Pak ya, terutama terkait dengan asrama mahasiswa. Nah, salah satu PR itu pertama gedung itu berdiri sejak tahun 2009 sampai kini direnovasi. Dia itu memerlukan banyak renovasi gitu. Ya, nah, 13 tahun lah patut lah kan. Ya lah patut renovasi, memang sudah banyak fasilitas. Bayangkan emang udah itu untung lenak tiri sih, untung mesin hujan gitu. Yeah. Jadi mungkin Beko kirim foto-foto dan lain-lain, kami berikan proposalnya. Dan Cilai sebenarnya itu kan asrama Wakin itu kan jaraknya agak jauh. Baik, Nanda. Nanti Ambo akan sampaikan ke Pak Gubernur kalau ada utusan dari situ, Ambo akan sangat mendukung. Baik. Nanti kita usahakan Pak. Nah, sebenarnya ada PR berikutnya ingin bangun balik gedung baru atau cari gedung baru yang dake jauh kampus gitu, yang mode kawan-kawan Malaysia punya, kawan negeri Malaysia punya gitu. Ya, jadi gini Nanda, kalau bisa, ya kan bisa gubernur baru membuat tukar tambah bisa aja lah, atau jual iko balin dake lebih dake. Betul sekali Pak. Soalnya itu yang kami itu Pak yang kami gagas di situ tuh ini kalau tukar tambah, tapi selalu mengalami kesulitan pas baca rumahnya mabonya kayak itu kadang. Nah, jadi harus dibicarakan Bana dengan Pak Gubernur dan DPRD. Bicarakan dengan Gubernur dan DPRD. Ambo rasa insya Allah Pak Gubernur orang siap loh tuh. Nah, DPRD awak betul loh. Aco dibicarakan, mudah-mudahan kedua unsur tadi mendukung. Ada carian lah PT untuk hal yang penting itu. Iya, kalau bisa tukar tambah cari yang lebih dake kampus gitu, lebih gadang gitu ya Pak ya. Aku mungkin kalau bisa Pak kolaborasikan sadonya gitu di situ. Ada satu hal lagi yang ingin Ambo sampaikan di situ. Kalau bisa tukar tambah dan sampai baru itu adalah aula kecil, ada pustaka, sehingga anak-anak waktu bisa belajar di situ, bisa diskusi-diskusi situ. Iya. Sampai yang baru tuh ada aulanya ketek walaupun tidak kadang, jadi acara-acara lah menghemat biaya Wak kan. Terus ada pustakanya, ada tamu bawa situ tamu dari Indonesia, pejabat dari Indonesia di situ dipakai. Iya, salananya mode itu Pak, itu yang dipakai dek konsep kawan-kawan di negeri-negeri di Malaysia. Beberapa kopi Ambo setuju. Ambo setuju, Ambo mendukung nanti ke Pak Gubernur. Kalau bisa Dinda videokan Dinda videokan asramanya, nanti dari situ kan bisa jadi bahan diskusi kita kan dengan Pak Gubernur, DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat Minang. Jadi Pak Gamawan, insya Allah dari program ini kita mau mengadakan fundraising juga kan untuk beasiswa, beasiswa Mesir. Nah kalau memang perlu juga misalnya untuk perbaikan asrama, siapa tahu kalau memang ada anggaran dari Sumbar, alhamdulillah. Kalau memang tidak ya bersama-sama gitu, karena nanti. Jadi begini Pak Ketua. Iya. Kalau Ambo tidak keliru kan gini. Dulu asrama itu sudah diserahkan ke organisasi mahasiswa kan? Iya. Lalu ikut bicarakan. Jadi tinggal itu soal asrama Pak dari luar. Ya, itu. Nah, kan tinggal kalau memanglah diserahkan, kewenangan itu ada di mahasiswa, di organisasi mahasiswa. Coba telusuri. Lalu kalau ia seperti itu Pak Ketua, nanti kan kalau ditukar guling atau dijual ini, dibeli yang baru,
tempatnya lebih luas anunya kan. Ikut asrama yang di Bali dulu tuh. Iya. Ini Bali yang baru lebih dakek cari dari Al-Azhar. Kalau ikolah jadi milik mahasiswa bersama-sama, mungkin bisa dipesamukan bantuan dari pengusaha-pengusaha untuk membantu Bali yang baru kekurangan daripada uang yang sudah ada dari asrama lama gitu. Iko saran Bapak Ketua. Nanti mungkin Pemda pun bisa menambah. Jadi Ananda tolong nilai berapa kira-kira harga bangunan lama dan berapa perkiraan harga tempat yang baru itu. Konsep yang nyata itu yang dibawa pulang nanti ke Sumatera Barat. Iya. Baik, Pak. Oke. Jadi enggak perkira-perkiraan, tapi lah ada jumlahnya yang baru sekian harganya, yang lama kalau dijual sekian harganya. Sehingga ada gambaran ke Pak Ketua untuk bara mencari piti atau Pemda Sumbar bara mencari piti lagi gitu. Iya, betul. Mantap. Iya. Barangkali itu pendapatmu. Iya, betul. Lebih konkretnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas. Dan insya Allah kalau Iko mungkin yang di pertemuan Sabtu depan, Pak, yang undang Bapak Gubernur, Pak. Undang Pak Gubernur nanti. Iya. Ya. Halo. Kita ingin sampaikan. Adinda KMM Mesir. Yes. Silakan Pak Maskur. Ya, saya mau menyapa Pak Gamawan dulu. Pak Gamawan Fauzi, apa kabar? Sehat Pak Gamawan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ambo Maskur Caniago, Datuk Perpatian Sebatang, Pak Gamawan. Datuk ya. Mantan Ketua Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan 66. Iya Pak. Kini ada di Minang Diaspora dan lain-lain. Jadi begini Adinda KMM, saran Ambo mungkin coba dipikirkan bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Gamawan. Nah, itu kan saran dari beliau itu bagus sekali ya. Kalau memang kita bisa tukar guling gedungnya ada sekarang dengan gedung yang baru, tentu harus dikaji mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik. Nah, itu mungkin nanti hasil kajian di Mesir itu bisa didiskusikan dengan Minang Diaspora. Langsung misalnya dengan Pak Burmalis Ilyas ya, sebagai Direktur Eksekutif Minang Diaspora, karena beliau itu sangat tajam sekali pemikiran dan gerakannya. Nah, hasil dari kajian yang dibuat oleh KMM Mesir dengan Minang Diaspora itu nanti itu yang akan dibawa ke Sumatera Barat. Jadi saling berembuk dulu. Bagaimana pandangan dari KMM Mesir didiskusikan dengan Minang Diaspora Network Global, khususnya dengan Pak Burmalis, atau dengan saya juga boleh nanti kita sama-sama. Hasil kajian bersama itu kita tuangkan ke dalam bentuk proposal yang jelas dan sangat terukur. Ya, nah itu nanti hasilnya baru kita bawa ke Sumatera Barat lewat Pak Gamawan Fauzi. Karena untuk diskusi langsung atau berembuk dengan Pak Gubernur sekarang juga sebetulnya ada banyak jalan. Pak Gamawan Fauzi bisa. Nah kebetulan istri beliau itu adik saya kebetulan. Istri Pak Gubernur sekarang itu adik saya. Ya. Ibu Nelly Bahari itu adik kita. Nah jadi banyak pintu yang bisa. Nah kalau pesamuan rame-rame dari rantau itu karena ke Pak Gubernur kan lebih mantap itu. Ya, Pak Gamawan, kemudian Pak Burmalis, Ambo juga ikut kan, adik-adik yang juga ada di Mesir sana. Tapi yang penting kita bikin proposalnya secara profesional dan terukur. Jadi jelas di sana itu bisa memperlihatkan potensi-potensi yang ada. Ya, apa manfaat, apa kegunaannya dan segala macam. Nah, termasuk juga dengan rencana tukar guling ini akan memang betul akan lebih baik ya dijual yang sekarang dibeli yang baru. Atau bagaimana? Coba dipikirkan betul-betul karena adik-adik yang ada di Mesir sana yang lebih tahu persis daripada kita yang ada di sini. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Nah, sebenarnya kajian tentang Ibu Pit apa? Iya. Silakan. Biarlah langsung saja Ambo, mungkin ada yang ke benar kami Ambo yang menjawab di sana, silakan Pak Pit. Ya, Ambo simple dan singkat saja.
Mungkin ada yang kebawa buku. Yang pertama, Ambo minta terima kasih dan bersyukur ke Bapak Gumawan Fauzi, Bapak Gumawan Fauzi, kerana ambil inisiatif untuk mengirim mahasiswa langsung ke Kairo instead of Gontor. Itu cap jempol dari Ambo. Insya Allah mahasiswa-mahasiswa yang 600-an lebih berada di masa depan dengan bantuan masyarakat dan pemimpin bisa membangun perguruan di Sumatera Barat, di ranah Minang, di mana daerah-daerah lain bisa mengirim ke negari awak. Jadi di balian ke Minangkabau, insya Allah. Ibu belakang Sesudah itu, insya Allah, Ustadz Muldoko bisa juga jadi datang ke Amerika. Orang di Amerika kini membawa imam-imam, ustadz-ustadz untuk pengajian dan pendidikan di Amerika. Dan Ustadz Salamuddin, penceramahan yang elok bana. Terima kasih. Biku ambo caliat 2 jam nan ketibu, laju takana apa yang diuraikan tadi. Sini. Sakitu saja dari ambo dan senang basuo jo yang hadir hari itu, spesial Bapak Maskur baru pertama kali awak basuo, dan insya Allah ambo akan ikuti. Cuman miss tidak hadir yang sebelum kau. Jadi insya Allah yang akan datang. Mudah-mudahan kau ambo sama panjang nanti bisa menyaksikan sifat terjang calon-calon ulama Minangkabau nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakitu saja. Baik, terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Emang sebenarnya banyak yang bisa dapat dari kajian itu kan, ide-ide tausiah Ramadan hati wak terisi balik jo, dan alhamdulillah. Selanjutnya kalau yang dari Jakarta apakah banyak Pak? Waktu buku di Jakarta masih lama Pak? Ya sudah tuh. Aduh, dah kosong. Sampai beli jari. Sampai beli jari. Di mana? Jadi kajian dari Pak Mukagamawan ada closing. Oh iya, sebelum silakan. Ada tambahan Pak? Enggak, cukup. 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 Baik. Terima kasih banyak Pak. Di seleksi bukan di Kampang ya. Kampang emang kadang sinyal agak susah gitu. Iyalah Nanda. Tapi alhamdulillah Pak, kami senang mana Bapak bisa hadir menyempatkan waktu bersama kami ini. Belum ada doanya lagi ya. Doa bersama. Yang kunyang jadi ya. Baik, oke. Dan tadi diskusi-diskusi juga sudah banyak, kami sudah catat ICC, nanti akan kami laporkan kembali gitu kan. Nah, kemudian ide dari Bapak Maskur tadi untuk membuat kajian di Mesir, kemudian dikolaborasikan dengan MDN, lalu kita bawa ke Sumatera Barat. Sebenarnya di Mesir kami sudah ada sebenarnya Pak, tinggal dirapikan lagi, dan kami juga sudah beberapa survei ke kontraktor di sini juga sudah ada. Nanti mungkin bisa kami cari waktu untuk datang ke Jakarta nanti ke silaturahim ke Bapak semua. Kemudian mudah-mudahan kan ini namanya juga proyek kadang gitu ya, proyek maupun sama kan mungkin sekali jadi gitu, tapi insya Allah mudah-mudahan ya langkah awak yang ketek kok dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, karena awak enggak tahu di mana elok dan di situ yang jadi catatan kebaikan gitu. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di Siko mendatangkan pahala untuk awak sadonyo, dan niat ikhlas dibalasi dengan banyak kebaikan juga gitu. Mudah-mudahan seketek ide yang awak berikan, tapi mudah-mudahan bisa menghasilkan, memberikan manfaat nanti, melahirkan ulama awak nantinya itu kan jadi syafaat juga untuk awak di akhirat nanti gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terasa hampir 2 jam acara awak, dan alhamdulillah banyak yang wadape untuk lebih berkah acara awak kali ini.
sebelum awak tutup bana, awak minta Ustadz Salamuddin untuk memimpin doa ya, doa sama berkahan, kesehatan, ya, sadanya gitu kan, kepada kita semua, kita sadanya kepada Ustadz Salam, silakan pimpin doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cepat ada orang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna bima nasina ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna ya rabbal alamin waj'alhu lana syafi'an lana yawmal qiyamati ya rabbal alamin. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal qira'atana lil Qur'an wa taqabbal qiyamana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga Allah ijabah doa-doa kita, Allah lunakkan hati wak, dan Allah beri wak istiqomahan ya untuk menjalani hidup dan bisa kumpul siko, mudah-mudahan nanti awak berkumpul balik di akhirat. Amin. Untuk informasi untuk Bapak dan Ibu, insya Allah besok hari Minggu, besok mana di waktu yang sama jam sampai 00 juga. Insya Allah yang akan menjadi tamu besok beliau adalah Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI. Insya Allah akan bersama kita besok. Itu untuk informasi saja. Terakhir sebelum kami menutup acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dari kami selaku panitia. Kuliah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, sudah mendengarkan semua, sudah memberikan juga insight-insight dan pandangan-pandangan yang akan sangat bermanfaat bagi kami di sini di KM Mesir. Terakhir, mari sama-sama kita tutup acara kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, izin pamit udah berbuka di Jakarta. Tapi baik, selamat berbuka Pak Ibu-ibu yang sudah berbuka. Ya, assalamualaikum.